penyebabnya karena tidak mau mencari keilmuannya yang ada di jiwanya. Hakikatnya yang disebut sakit jiwa ruhaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rumus dunia ada dua sisi, baik dan buruk, tinggi dan rendah, kecil dan besar, dan lain-lainnya. Keduanya bersifat ambagusi. Keduanya dari satunya saling memperkuat sifatnya yang kebalikannya. Contoh, andai tidak ada sifat buruk, tidak mungkin dengan adanya sifat baik. Begitu juga manusia ada dua sisi, kanan dan kiri. Contohnya tangan kanan dan kiri. Begitu juga wujudnya ada yang zahir dan yang batin, yang disebut jasmani dan rohani. Kesehatan, nikmat yang dikasihkan ke diri manusia adalah nikmat yang sering kita abaikan, dalam kurung tidak kita sadari. Bila sakit baru terasa bahwa itu nikmat yang luar biasa. Karena itu juga kita diwajibkan sholat dalam sehari. Kita diajarkan bersyukur 17 kali dalam sehari untuk mensyukuri nikmatnya peraba yang dapat mengetahui kasar dan halusnya suatu benda. Nikmatnya telinga dapat mengetahui zatnya suara dari 4 arah. Nikmatnya hidung dapat mengetahui zatnya benda gas dari 4 arah. Nikmatnya mata mengetahui semua zat yang mempunyai warna dari 3 arah, depan, kanan, dan kiri. Dan nikmatnya mulut dapat merasakan benda yang mempunyai rasa seperti makanan. Inilah 17 nikmat yang terdapat di panca indera, dan 5 kali kita diwajibkan untuk menghadap kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung sholat 5 waktu. Sesungguhnya orang yang sholat tidak dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut sakit jiwanya, dan penyebabnya karena tidak mau mencari keilmuannya yang ada di jiwanya. Sesungguhnya yang disebut sakit jiwa di rumah sakit jiwa itu bukan jiwanya yang sakit. Yang sakit itu pikirannya yang menjadi penghalang kesadarannya, atau tidak dapat mengendalikan kesadarannya dirinya sendiri. Dalam pengertian orang yang sholat tidak mengenal dengan Tuhannya, mereka dalam kesakitan jiwanya karena tidak diilmui, akan tetapi tidak disadari bahwa banyak dari mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Malah mereka menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyamakan dengan Nabi Adam, atau juga yang menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka yang menyesuskan dirinya sendiri. Ada pula yang menyamakan dirinya lahir batin sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti itulah yang disebut sakit jiwanya, dan itu akan mereka sadari setelah hari kematiannya, karena ruhnya yang akan menuju di sisinya pasti akan tersesat jalan dan akan merasakan tersiksa yang tidak ada akhir atau ujung akhirnya. Iman Islam itu pondasinya agama.
salah iman neraka sebagai balasan amal ibadahnya, walau amalnya baik semua dan menggudang. Karena salah iman pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.